Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ganti nama seringkali dilakukan orang dengan berbagai alasan. Ada orang Jawa yang mengganti namanya saat dewasa, sehingga ia memiliki nama kecil dan nama dewasa. Ada anak yang diganti namanya karena sakit-sakitan, dengan anggapan namanya tidak cocok, terlalu berat artinya. Banyak orang Tionghoa di Indonesia yang berganti nama pada masa Orde Baru. Di Alkitab kita juga mengenal tokoh-tokoh yang berganti nama. Misalnya Tuhan mengganti nama Abram dan Sarai menjadi Abraham dan Sarah. Demikian pula Yakub menjadi Israel. Yesus juga memberi nama baru kepada Simon, yaitu Petrus. Selanjutnya kita juga mengenal Saulus yang berganti nama menjadi Paulus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik untuk memperhatikan kapan dan mengapa Saulus berganti nama menjadi Paulus. Ternyata pergantian nama itu tidak serta-merta terjadi saat Saulus mengalami penglihatan perjumpaan dengan Yesus yang mengubah seluruh diri dan hidupnya dari penganiaya menjadi pengikut Kristus dan pemberita Injil. Saulus dijumpai Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19. Saulus tetap bernama Saulus hingga sekitar 3 tahun kemudian, saat ia mulai melakukan perjalanan pemberitaan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Pada perjalanan pemberitaan Injil yang pertama, sebagaimana dituliskan dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 1-12, Saulus dan Barnabas serta Yohanes Markus diutus oleh jemaat di kota Antiokhia untuk memberitakan Injil ke pulau Siprus. Saat berada di kota Pafos, mereka memberitakan Injil kepada Gubernur Sergius Paulus. Namun pemberitaan Injil itu diganggu oleh Bar-Yesus alias Elimas, si tukang sihir. Maka Saulus menegurnya dengan keras yang menyebabkan Bar-Yesus buta selama beberapa hari dan membuat Gubernur Sergius Paulus menjadi percaya. Kisah Para Rasul 13 ayat 9 mencatat, tetapi Saulus juga disebut Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Hanya itu keterangan pergantian nama Saulus menjadi Paulus. Sesudah ayat ini, langsung nama yang dipakai adalah Paulus. Maka timbullah pertanyaan, mengapa Saulus berganti nama menjadi Paulus? Dilihat dari artinya, Saulus yang merupakan bentuk Yunani dari bahasa Ibrani Saul berarti yang diinginkan. Tidak ada yang salah dalam nama ini. Raja Israel yang pertama juga bernama Saul. Sedangkan Paulus merupakan nama Yunani yang berarti yang kecil. Maka barangkali alasan pergantian nama Saulus menjadi Paulus adalah yang pertama, Saulus memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Maka pemakaian nama Paulus lebih cocok karena tidak ada unsur Yahudi di dalamnya. Yang kedua, arti nama Paulus yaitu yang kecil menjadi pengingat agar Paulus tidak menjadi sombong atas keberhasilannya memberitakan Injil. Ini terbukti saat terjadi perpecahan di jemaat Korintus, di mana orang-orang membanggakan kubu masing-masing. Paulus menulis dalam 1 Korintus 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Sikap rendah hati Paulus di hadapan Allah dan jemaat menghindarkan jemaat Korintus dari perpecahan.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, what's in a name? Apalah arti sebuah nama? Demikianlah salah satu kalimat dalam novel Romeo and Juliet yang ditulis William Shakespeare. Juliet meratapi nama belakang Romeo dari Montag, musuh bebuyutan keluarganya. Bagi Juliet, nama marga Romeo itu tidak penting karena hanya membawa permusuhan turun-temurun dan membuatnya tidak dapat bersatu dalam jalinan cinta kasih. Bagi sebagian orang, nama itu tidak penting. Namun bagi banyak orang, nama itu penting. Nama mengandung makna, harapan, bahkan peringatan. Mungkin ada di antara saudara-saudara yang mengganti nama atau memiliki lebih dari satu nama, alias atau memiliki nama panggilan kesayangan dalam keluarga. Semua nama itu terasa indah jika kita memahami dan menghayati artinya, serta terus-menerus berusaha mewujudkan makna yang terkandung di dalamnya. Amin.